Pro 1 RRI Telaut dimanapun Anda berada. Di saat ini di studio kami sudah ada Bapak Pendeta yang akan membawakan program Mutiara Pagi kepada Bapak Pendeta Iwan Kurniawan STH. Kami persilakan. Kasih untuk kasih anugerah yang Tuhan masih berikan bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuka dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kasih anugerah-Mu Tuhan begitu indah, begitu luar biasa, dan begitu menakjubkan. Karena kami hari ini Tuhan boleh ada di tengah-tengah begitu banyak himpitan, di tengah begitu banyak hal-hal yang menekan kami. Tapi Engkau tetap berkuasa membawa kami boleh hari ini ada. Bahkan mau duduk diam sejenak mendengarkan firman-Mu. Sungguh suatu besar, sungguh suatu hal yang besar Tuhan hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh dibawa Tuhan untuk terus merasakan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah agar kami yang lemah ini, agar kami yang tanah liat ini boleh jadi lebih kuat, bahkan dibentuk dalam kapasitas sesuai dengan ukuran yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, nah doa syukur kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Pemirsa sekalian dimanapun berada, hari ini bersama kami kembali, Pendeta Iwan Kurniawan. Kita akan membuka renungan kita dalam satu kebenaran yang saya ambil dalam Filipi pasal 3, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mengatakan dalam konteks kebenaran yang sejati. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang dia dulu punya itu kemudian menjadi suatu hal yang dia tidak ingin punya lagi. Kenapa? Karena ternyata itu tidak penting. Nah, pertanyaannya apa yang dia punya sampai dia bisa mengatakan demikian. Nah, dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi yang dia punya adalah suatu kekuatan secara fisik, secara jasmani, dan secara kekuatan yang terlihat. Memang kalau kita melihat tipikal Israel, itu adalah tipikal yang kuat secara jasmani. Makanya kalau kita mengenal orang Israel, melihat semangat juangnya, ya itulah mereka. Makanya kenapa engkau dan saya perlu belajar lebih jauh. Kalau Paulus saja mengatakan itu tidak terlalu penting. Karena hal-hal lahiri apa yang dia punya. Yang pertama dikatakan bahwa dia adalah Israel, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Lalu apalagi dikatakan bahwa dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Kalau Anda dan saya melihat apa yang Paulus sampaikan, ini kan suatu hal yang wah. Siapa yang suka jadi Israel? Sekalipun kita juga bukan Israel, kalau dibilang Israel kan ada kebanggaan sepertinya. Tapi Paulus mengatakan itu bukan hal yang terpenting lagi. Kenapa? Karena hidup ini ternyata bukan terfokus lagi dengan hal-hal lahiriah. Sejak kedatangan Kristus, hukum Taurat itu kan sudah disempurnakan. Sejak kedatangan Kristus, semua hal yang berhubungan dengan Israel itu telah disempurnakan. Memang mereka gagal, tapi untuk yang kalangan di atasnya, kalangan di bawahnya sudah mulai terima. Itu kan yang kita kenal dengan 12 rasul. Itulah adalah orang-orang Israel juga yang menerima. Tapi petinggi-petinggi mereka, golongan-golongan penting mereka belum. Kenapa? Karena mereka masih terfokus. Ya memang hal-hal lahiriah memang selalu menjadi hal yang tren, hal-hal yang tidak gampang.
untuk kami katakan ditepis atau diabaikan. Kenapa? Karena mata kita hari ini melihat, telinga kita mendengar. Dan sekarang ini segala kegiatan kan memang orientasinya itu terhadap kedudukan, posisi, jabatanmu. Dan memang begitu penting seolah-olah. Tapi Paulus mengatakan bahwa itu tidak penting lagi. Nah, pertanyaan kenapa dia mengatakan tidak penting lagi? Dia mengatakan itu setelah dia mengenal Kristus. Dan ini suatu hal yang luar biasa kami katakan. Ternyata mengenal Kristus itu akan membawa suatu perubahan dalam pikiranmu dan pikiranku. Makanya berikutnya dikatakan kebenaran sejati. Hari-hari ini tanda engkau dewasa bukan karena engkau besar. Tanda engkau dewasa bukan karena engkau tua. Tanda engkau dewasa bukan karena engkau mempunyai umur yang banyak. Itu bukan merupakan tanda orang engkau dewasa. Karena kedewasaan itu tidak muncul dari hal-hal yang tadi. Kedewasaan akan muncul ketika kita hidup ini mulai terbentuk. Pola pandang kita mulai diubahkan. Tidak lagi kekanak-kanakan, tidak lagi bermanja-manja, tidak lagi kami katakan tidak mau tahu. Tidak, semuanya akan berubah ketika engkau dewasa. Engkau akan gampang mengerti, engkau akan gampang tidak lagi jadi beban. Itu kan tanda dewasa. Mana engkau tidak lagi sama berpikir seperti dulu. Nah, yang secara rohani Paulus dalam mengenal Kristus dia mengalami perubahan mindsetnya. Yang tadi kami katakan tadi kan begitu bangga. Makanya kenapa ketika ada orang mengatakan bahwa Yesus adalah sang juru selamat, dia marah. Kenapa? Karena Yesus tidak membawa sesuatu hal seperti yang dia inginkan. Itu hukum Taurat. Padahal Yesus mengatakan yang jelas, aku datang untuk menyempurnakan. Tapi tadi kami katakan bagi orang yang memandang secara lahiriah, mereka tidak bisa melihat penyempurnaan itu. Karena penyempurnaan Yesus adalah membangun roh kita. Makanya setelah Paulus mengenal Kristus, setelah dia dibutakan selama 3 hari, setelah dia mulai dibawa dalam suatu posisi di mana dia bisa melihat hidup ini secara utuh. Ya, orang kalau sebuta bukan tidak lagi bisa melihat apa-apa, bukan. Cuma memandang dan melihat apa yang bisa dirasakan oleh jiwa dan rohnya. Hanya itu fokusnya. Nah, itulah yang terjadi pada Paulus. Setelah Tuhan membawa dia pada situasi di mana semuanya gelap secara pandangan, di situ dia bisa melihat hakiki kehidupan. Ternyata tidak mengenal Kristus akan membuat kegelapan yang dirasakan akan menjadi sangat menakutkan. Akan sangat menjadi satu hal yang sangat-sangat menekan dia. Karena tidak berdaya, bukan? Tapi ketika dia mengenal Kristus, walaupun 3 hari, dia tetap damai. Makanya ketika seorang Ananias yang Tuhan utus untuk menumpangkan tangan dalam rangka untuk memulihkan yang namanya kebutaan dari Paulus, apa yang terjadi pada Paulus, disitulah dia kembali melihat kesempatan yang kedua. Pandangan mata mengarah kepada bukan lagi pada hal-hal lahiriah, tapi kepada hal-hal yang lebih dalam, bukan hal-hal di permukaan. Itu mengenal Kristus. Kita kalau ditanya tentang Kristus, semuanya pasti kenal. Tapi kata kenal di sini bukan cuma tahu nama. Itu bukan cuma tahu. Tapi harus masuk lebih dalam. Harus ada keintiman yang dibangun. Nah, pertanyaan kenapa kita perlu mengenal Kristus? Kita perlu mengenal Kristus kenapa? Karena engkau dan saya akan dibawa dalam suatu kuasa. Yesus membawa kekuatan yang baru. Bicara roh itu cara kekuatan. Bicara Kristus itu cara kekuatan, karena yang diurapi. Nah, kekuatan apa yang akan terjadi ketika engkau mengenal Kristus? Yang pertama, engkau dan saya akan memiliki kekuasaan untuk mengubah hidup. Dan hidupmu tidak akan sama seperti katakan tadi, Paulus tadi. Dia tidak sama lagi. Dia melihat sesuatu itu berbeda. Makanya kenapa hidup ini akan jadi menarik, akan jadi indah ketika engkau mulai mengenal Tuhan.
mengenal Sang Juru Selamat itu, saudara. Karena Yesus membawa pembaharuan dalam hidup ini. Makanya kan katakan bukan dalam Alkitab, bukan perjanjian baru. Saudara, ada sesuatu new, saudara, dari new treatment, saudara. Suatu perjanjian yang baru. Saudara, tidak sama lagi. Dimana kalau dulu kan gigi ganti gigi, engkau berjuang dengan sangat-sangat luar biasa, saudara. Karena memang eranya begitu, saudara. Sekarang Tuhan tidak lagi membawa era seperti itu. Tuhan ingin engkau dan saya bertumbuh secara roh dan jiwa. Dan kenapa? Karena inilah tujuan, saudara, yang Tuhan ingin kita bangun. Makanya kenapa ada kuasa untuk mengubah hidup. Saudara. Yang kedua apa, saudara? Ada kuasa untuk apa? Mengalahkan dosa. Dan dosa itu kan tentang keinginan kita, bukan sebenarnya. Apa yang kau mau, nah itu seringkali yang membuat kita pada dosa. Baik-baik belajar, pengen bolos. Contohnya bukan. Baik-baik apa orang bilang tuh, hidup baik-baik, pengen tantangan. Dengan pola-pola hidup yang serba, ya kami katakan agak aneh lah, kami katakan. Ada yang balap-balapan, ada yang geng-gengan. Dan suka mereka bilang hidup yang tantangan. Kami katakan itu bukan hidup tantangan, itu cari hal. Dan karena kalau hidup baik-baik, kalau tiba-tiba mau jadi orang yang kelompok-kelompok anak jalanan, bermotor ngebut-ngebutan, yang kemudian celaka, yang kemudian ngalami orang bilang itu hal-hal mungkin sifatnya, ya kami katakan anarkis dan lain-lain. Itu kan namanya kan mencoba diri sendiri. Karena hari-hari ini dunia cuma menaruhkan hal-hal yang aneh dalam pikiranmu. Makanya kenapa kita ini harus mampu melihat dengan benar hidup ini. Sehingga kita tidak banyak drama yang baik-baik hidup lurus kok tiba-tiba suka belok sana belok sini. Jadi kan banyak drama yang semakin engkau punya banyak drama, semakin hidupmu akan semakin apa yang kami katakan terbatas. Karena apa? Karena langkahmu kan jadi apa ya kami katakan, ya banyak hambatannya, bukan? Dan jangan engkau pikir ketika engkau punya banyak pengalaman itu akan memberikan engkau suatu kekuatan. Tidak. Seringkali pengalaman justru akan banyak membuat engkau jadi lemah. Kenapa? Karena banyak traumanya. Banyak apa ya kami katakan, kenangan masa lalu yang buruk. Sehingga membuat engkau akan gampang curiga, gampang takut. Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu. Tapi tadi kami katakan, karena tadi terlalu banyak dramanya di masa lalu. Terlalu banyak belok sana belok sini, sehingga membuat membentuk engkau pun menjadi orang yang tidak lagi baik-baik. Itu masalahnya. Makanya kenapa kita harus perhatikan. Tahu banyak hal tidak berarti engkau akan sukses. Karena sukses itu bukan ditentukan dari berapa banyak yang engkau punya, tapi berapa banyak yang engkau lakukan terhubungan dengan kebenaran. Karena kesuksesan nama besar, bukan kekayaan, itu punya Tuhan, di tangan Tuhan. Tapi seberapa banyak engkau mengejar dan juga mau istilahnya orang bilang membawa hidup itu sebagai persembahan, itu yang akan membuat hati Tuhan akan tergerak dan membawa hal itu ada. Makanya kenapa bukan engkau dan saya tidak perlu hidup dengan banyak tahu, tapi banyak taat, ngajak berserah. Itu yang paling kunci. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk engkau dan saya. Makanya perhatikan pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu membawa engkau kepada dosa, tapi kalahkanlah semuanya itu. Dengan apa? Dengan engkau mengenal Kristus. Sehingga engkau dan saya akan bisa memiliki suatu apa yang katakan kekuatan yang baru senantiasa. Kita katakan akan terbang dengan dua sayap bernasar. Badai pun tidak akan menghentikanmu. Karena apa? Karena engkau akan mengalir bersama dengan badai itu. Orang yang memiliki kuasa Tuhan akan mengalir, mengikuti saja kemana Tuhan membawa. Namanya angin kan siapa yang tahu bentuknya? Tidak ada yang bisa melihat bentuknya, tapi dia akan bisa membawa engkau jauh ke tempat yang tanpa batas. Itulah kekuatan orang yang mengenal Kristus. Lalu apa yang ketiga? Lalu ada kuasa untuk terus selalu punya pengharapan atau kebangkitan. Hal ini kita bisa dapatkan ketika kita mengenal. Karena apa? Karena tadi kami katakan Yesus adalah pembaharu.
Yesus adalah suatu kekuatan yang Tuhan utus untuk apa? Untuk menyempurnakan baik hukum Taurat dan juga kehidupan engkau dan saya. Makanya kenapa Yesus akan selalu memberikan harapan, kekuatan yang dibangkitkan, talenta-talenta yang baru yang akan memberikan engkau dan saya suatu langkah yang lebih jauh dalam hidup ini. Makanya kenapa kita perlu mengenal Dia. Jangan sampai kita tidak mengenal Dia. Apalagi hari ini bukan di tengah-tengah situasi yang begitu banyak gejolak. Begitu ketat persaingan bukan. Begitu juga mencekam bukan kalau kita melihat situasi kondisi di mana di sana sini banyak peperangan. Bahkan juga perang saudara, begitu banyak terjadi. Kira-kira kalau perang dengan luar kan masih mendingan. Kalau perang saudara, kita mau lari kemana? Karena apa? Karena itu perang di dalam. Nah, keributan-keributan di dalam. Makanya bukan sekarang anak-anak jadi korban. Namanya korban otomatis. Mereka akan kehilangan harapan. Makanya mereka akan jadi keras. Jadi keras dan tidak mau tahu dengan hal lain. Yang mereka pikirkan hanya apa? Hanya diri mereka sendiri. Nah, ini berbahaya kalau engkau dan saya terus hanya memikirkan diri sendiri. Karena apa? Karena engkau akan menjadi pribadi yang tidak mampu melihat masa depan. Karena kita ini kan lemah bukan? Kita ini kan katakan seperti domba. Kita bukan naga, kita bukan singa. Lambang naga dan singa itu adalah untuk kita pelawan malah, kalau Anda perhatikan firman Tuhan. Di singa yang mengaung-ngaung bukan? Nah itu memang setan. Juga apa? Ular besar itu, satan tua itu naga dikatakan bukan? Jadi justru mereka yang lebih hebat pada engkau. Kita ini cuma domba. Dan domba kalau kita berjalan sendiri akan jadi apa? Akan jadi makanan empuk bagi mereka. Itulah yang mereka mau. Kita tidak lagi bersama dengan Tuhan, tapi kita berjalan sendiri. Agar apa? Agar mereka bisa makan engkau dan saya. Bayangkan mereka sunaga, kau kerja lagi luar biasa kompaknya. Kan Tuhan mengatakan bukan kalau iblis dengan setan saling berkelahi, ya mereka tidak akan utus bagi kerajaan. Tapi kembali kan kita masih mengenal bukan ada namanya kerajaan dunia. Berarti mereka masih utuh, masih kompak. Zaman boleh berjalan, waktu boleh lewat, tapi mereka tetap ada di tempatnya. Tempatnya mereka mampu menjalin komunikasi di antara mereka dengan solid. Nah kita bagaimana? Kalau kita tidak punya kuasa, bagaimana kita akan terus punya kekuatan? Kita ini harus terus berjalan. Karena kita ini kan harus mencapai titik ketika kita meninggalkan dunia ini. Harus meninggalkan banyak hal-hal yang baik. Makanya kan dikatakan manusia itu meninggalkan nama. Nama itu akan terbentuk kalau ada banyak hal-hal yang baik yang kau kerjakan. Dan hal yang baik itu akan ada ketika engkau selalu punya harapan. Makanya kenapa kita perlu mengenal yang namanya Kristus itu. Agar kita selalu punya harapan. Tidak stres. Tidak galau. Itu kan apalagi kadang-kadang ada banyak bukan. Yang menyebabkan engkau menjadi apa? Hidup asal-asalan. Hidup dalam kelompok-kelompok yang bukan rohani. Lalu juga hari-harimu hanya akan mengejar kesenangan. Hanya itu yang akan terjadi. Sehingga narkoba, kejahatan, kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang pelan-pelan akan kau lakukan, yang kemudian akan menghancurkan masa depan yang kita bangun, yang kita rindukan. Kenapa? Karena salah jalan. Ya, mari kita mengenal kita agar kita punya kuasa. Lalu apa? Agar kita mengenal kita, kenapa? Karena kita ini apa ya kami katakan ya harus hidupkan dengan cara yang berbeda bukan? Makanya kenapa kita akan menyatu? Hal-hal yang akan membawa kita menang akan ada persekutuan. Makanya kenapa? Karena kan Yesus itu kan sekarang ini kan bicara tentang kekuatan roh. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 3 yang pada zaman akhir penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran itulah yang dia rindukan untuk dibangun. Nah hal ini kan tidak mungkin terbangun bukan kalau kita tidak dalam persekutuan dengan dia. Makanya kalau kita mengenal dia, kita harus bersekutu, berarti menyatu dengan langkah-langkah dan hal-hal yang dia sedang bangun. Karena itulah yang akan membawa engkau bisa menjadi pribadi yang lebih lagi
mampu untuk menangkap rencananya. Pikiran kita akan diubahkan. Lihat bagaimana bukan seorang Petrus bukan. Ketika dia bersekutu dengan Roh Tuhan, ketika dia menyungsung rencana Tuhan, batas. Tapi jika engkau menyatukan dirimu dengan kehendak Tuhan, engkau akan mampu memahami banyak hal yang baru dengan lebih baik. Nah itulah kita bisa melihat bukan bagaimana Paulus bukan boleh menjadi pribadi yang kuat. Mana ada kita bisa temukan Paulus jadi sabar, jadi lembut. Tidak akan kita temukan kalau bukan dia mengenal Kristus dan menyatu dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena namanya Paulus kan ketop kan gara-gara nih penganiaya jemaat. Itu cara dia melayani Tuhan. Anda bayangkan bukan level ya sama seperti teroris lah. Jadi membunuh orang itu jadi hal yang biasa. Bahkan menjadi satu hal kebanggaan. Karena apa? Karena itulah membuat nama dia naik harum. Dianggap pembela agama, pembela Tuhan. Ini yang jadi tren sekarang bukan di mana-mana. Makanya marilah kita hidup dengan persekutu agar pola pikir ini tidak terbangun. Sehingga akan apa? Sehingga akan membawa engkau dan saya jauh. Dan tidak apa yang kami katakan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah kalau kita mengenal Kristus berarti apa? Berarti kita ini menyerahkan hidup secara total pada Tuhan. Banyak orang kadang suka hidup dengan kekuatan. Kami katakan bukan. Dunia hari ini sadar membawa engkau dan saya untuk hidup dengan kekuatanmu sendiri. Makanya dengan kita mengenal Kristus, kita akan mampu untuk menyerahkan hidup ini. Percayalah padanya maka dia akan bertindak. Itu firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5. Tuhan tidak akan bisa bertindak kalau engkau tidak berserah. Penyatuan yang secara utuh Tuhan rindukan. Mengenal Kristus akan membawa kita dimampukan. Sehingga engkau saya tidak lagi bukan kami katakan hidup sesuai dengan ukuranmu. Tapi hidup sesuai dengan ukuran yang dia mau. Dan kita perlu tahu yang menciptakan kita kan Tuhan. Yang tahu yang terbaik untuk engkau saya siapa? Ya Tuhan lagi. Sama kan bukan ketika Adam bukan ketika dia diciptakan. Awal-awalnya ada dikatakan Adam kami katakan tidak baik semua. Adam berfungsi. Justru setelah dia keluar dari Taman Eden, kita tidak mendapatkan lagi aktivitas apa yang Adam lakukan. Anda bayangkan bukan? Kita tidak lagi menemukan hal apa yang Adam kerjakan dalam hidupnya, dalam dia kami katakan menuju pada akhir itu. Kita tidak mendapatkan informasi apapun dalam kitab. Tapi ketika awal-awalnya ya baik, dia ngelola, dia bekerja dengan luar biasa. Luar biasa bukan yang Anda bisa lakukan. Karena apa? Karena tadi dia kami katakan dalam kondisi yang baik, mengikuti rencana Tuhan. Bahkan dikatakan dia mampu mengelola semua. Taman Eden itu besar. Bukan cuma sebesar lapangan bola, lebih besar dari itu. Bahkan kalau kita melihat diprediksi besarnya itu beberapa negara malah di Timur Tengah itu sebagian Afrika Barat bukan naik lagi sampai Yerusalem itu anak-anakan Lebanon sampai ke Irak Anda bayangkan bukan itu Taman Eden Arab Saudi masuk semua lokasi Taman Eden ini kami katakan mencengangkan bukan kalau Adam boleh mengelola semuanya itu tapi itu yang terjadi ketika kita masuk dalam rencana Tuhan. Engkau tidak ada keterbatasan. Engkau bisa bekerja dengan kapasitas yang penuh. Karena seringkali bukan yang membatasi kita bukan karena beratnya tugas bukan. Tapi seringkali kita punya pola pikir dan karakter yang belum terbentuk. Sehingga kita bekerja contohnya mencari untung. Kita bekerja hanya untuk hal-hal yang kita mau. Ini kan kadang-kadang membatasi bukan ketika tidak ada ketulusan dan kesungguhan dan totalitas. Otomatis apapun yang kerjakan tidak akan pernah berkembang secara maksimal. Karena apa? Karena untuk mendapatkan hasil maksimal kita juga harus menabur hal yang maksimal. Makanya kami katakan tadi bahwa kita dengan kita menyatu dengan Tuhan, mengenal Kristus akan membawa engkau dan saya dibawa lebih jauh lagi.
Untuk kita bisa menyerahkan. Nah itulah yang akan membuka. Tangan Tuhan bekerja untuk apa? Mengambil portal-portal yang membatas itu. Perkembangan dan pertumbuhan hidupmu dan hidupku. Makanya kenapa ini hidup ini kita perlu berikan kepada tangan ahlinya. Bukan kita yang terbatas ini mencoba mereka-reka. Untuk mengatakan bahwa manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Itu menunjukkan bukan bahwa ada hal-hal yang salah bisa saja dari yang kita rencanakan itu terjadi. Karena apa? Karena tadi kita terbatas. Makanya mengenal Kristus akan membawa engkau dan saya untuk berkembang lebih jauh. Kita mengenal bukan seorang Petrus, memang dia spontan, memang dia bisa dikatakan juga sepenuh hati. Akan tapi bukan ada hal lain bukan yang belum berkembang. Jadi contohnya apa? Keberaniannya, keteguhan hatinya belum berkembang. Makanya ketika Yesus disalibkan, kan dia kabur. Setelah ditanya oleh seorang ibu, dia tidak berani mengakui. Hilang keberanian dia. Hilang. Hal-hal yang biasa dilakukan, spontanitasnya hilang semua. Karena apa? Belum berkembang. Dengan dia menyerahkan kepada Tuhan, kemudian bukan. Dengan dia kemudian bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan tanyakan pada 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihiku? Dia mengatakan awalnya dengan mungkin biasa mungkin. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi ketika Tuhan tanya kedua, dia mulai merasa, ini ada hal lain. Lalu ketika Tuhan tanya pada yang ketiga kalinya, dia mulai merasakan ini suatu penekanan yang saya perhatikan. Makanya kenapa dia menangis. Nah itulah kemudian di awal kebangkitan dia, totalitasnya ada. Makanya kenapa ketika dia harus dikatakan dihukum, apakah dia berlari dihukum atau tidak? Dia menghadapinya dengan berani. Dia tidak lagi berlari, dia tidak lagi menghilang, tapi dia menghadapinya dengan penuh iman. Bahkan dia meminta dia salibkan terbalik. Ini tidak mudah, bukan salibkan seperti biasa saja itu. Luar biasa, bukan tekanannya. Dia minta terbalik. Jadi 2 kali lipat. Ini kan suatu pola hidup yang berbeda, bukan? Yang muncul karena apa? Dia telah menyerahkan hidup pada Tuhan. Jadi akan mengenal Kristus akan membawa engkau menjadi pribadi yang lebih lagi mampu bertahan, mampu untuk apa? Melihat segala sesuatu itu dengan hal yang berbeda. Karena kalau engkau saya masih gunakan pikiran, tadi kami katakan kita hanya akan melihat apa yang kita dapat, keuntungannya apa. Tapi ketika kita mengenal Kristus, kita akan melihat hal yang berbeda. Ada kesempatan, ada satu anugerah. Itu akan muncul ketika engkau mengenal Kristus. Kalau kita lihat bukan contohnya lagi bangsa Israel, bukan keluar dari Mesir 600.000 laki-laki. Tapi ternyata 600.000 laki-laki itu sebagian besar ketika Tuhan bawa ke padang gurun, semuanya mengeluh, semuanya mempertanyakan, malah semuanya tidak bisa melihat rencana Tuhan di balik perjalanan itu. Sehingga kita tahu bukan yang tertinggal berapa orang? Cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb dari 600.000. Pertanyaan kenapa mereka harus terhenti langkah mereka? Karena tadi karena mereka tidak menyerahkan hidup mereka secara total. Makanya kenapa datang masalah mereka meraju, datang tekanan sedikit mereka marah. Bahkan ketika mereka mau tidak ikut, mereka kemudian merontak pada Tuhan, pada Musa. Ini kami katakan, belum memiliki pikiran-pikiran yang disebut dengan mungkin pikiran yang bertumbuh atau berkembang. Apa yang kau pikirkan akan mempengaruhi karaktermu. Makanya sangat penting untuk kita belajar, berserah, agar pikiran pola pandang kita ini bisa melihat sesuatu apa yang terjadi, sehingga engkau dan saya akan bisa terus bersyukur. Yosua dan Kaleb bukan tak mengalami penderitaan, mereka mengalami.
Apakah mereka mereka tidak punya hati atau perasaan? Mereka punya, saudara. Tapi satu hal tadi, saudara, mereka mau belajar, saudara, percaya pada Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka pada Tuhan, saudara. Sehingga 40 tahun yang mungkin dianggap orang sebagai penderitaan, saudara, justru menjadi satu hal yang membangun hidup mereka. Saya tahu bukan, Kaleb sampai usia tuanya tetap kuat. Yosua apalagi, saudara, yang bilang lagi, saudara, ketaatannya, keberaniannya, saudara, jangan pernah bilang, saudara, jangan pernah lagi diukur, saudara. Kenapa? Tidak merosot, saudara. Bahkan sampai umur 110 tahun pun ketika dia berjuang pun dia masih penuh, saudara, dengan kekuatan prima. Dan memang itulah kami katakan semua orang ada waktunya, saudara, tapi cara kekuatan mereka tidak pernah merosot, saudara. Malah mereka semakin bersemangat. Bahkan mereka pun menantang orang Israel untuk terlalu menyembah Tuhan. Sekalipun dia bilang, kalau kalian tak menyembah, kami tetap menyembah. Saudara, karena bayangkan bukan suatu tekad yang begitu luar biasa, saudara. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saudara, kita seringkali berpikir kalau menyerahkan hidup pada Tuhan, berarti itu lemah. Saudara, justru itulah hal yang terbaik, saudara. Kita hari ini kan hidup dalam generasi yang bobrok, bukan? Malah Corpus pun mengatakan ini zaman gila. Itu bukan adalah aku yang mengatakan demikian, saudara. Nah, kalau semua orang mengatakan demikian, kok kita tetap berkeras dengan kekuatan yang kita punya, kita mau kemana, saudara? Berarti kan tidak jauh-jauh bukan dari situasi yang ada dulu. Karena manusia ini kan bisa karena biasa. Kalau engkau tidak mengenal kekuatan yang lebih besar, bagaimanakah engkau bisa mendobrak batasan yang sedang engkau hadapi? Pasti tidak bisa, saudara. Makanya kita perlu, saudara, mengenal dan menyerahkan hidup pada Tuhan, agar Tuhan akan memperbarui hatimu, memperbarui akalmu, memperbarui budimu, sehingga apa? Engkau dan saya akan bisa membedakan. Saudara, dalam Kejadian dikatakan bahwa ketika Abraham bersama Ishak, saudara, berjalan menuju Gunung Moria, Bukit Moria, tempat di mana Ishak akan dikorbankan. Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, di manakah dombanya?" Karena mereka kan berjalan 3 hari, bukan? Saudara, keluar dari Hebron, saudara, menuju perjalanan dengan berkuda. Setelah berjalan 2 hari, kemudian dia meninggalkan 2 budaknya. Mereka berjalan kaki menuju pada Bukit Moria itu. Ishak melihat dia sudah bawa kayu, perlengkapan untuk pengorbanan sudah ada, tapi dia belum lihat siapa yang akan dikorbankan. Dan apa yang Abraham katakan? Allah akan menyediakan, atau Tuhan akan menyediakan. Itu perkataan yang sepertinya cuma jawaban, bukan awalnya. Tapi ketika Abraham sampai dan sama Ishak dan melakukan ritual itu, apa yang terjadi? Domba itu ada, ternyata tersangkut tidak jauh dari mereka. Dari sini kita bisa melihat, bukan, bahwa betapa sesungguhnya Tuhan telah menyediakan segala apa yang engkau dan saya perlukan. Tidak perlu kita dipusingkan dengan hal itu. Tugas kita adalah apa? Melakukan saja perjalanan hidup ini, dan tibalah di tempatnya itu. Karena kalau engkau tidak berjalan dan tidak sampai pada apa ya kami katakan, pada kegiatan yang Tuhan mau, pada rencana yang Tuhan inginkan, engkau saya tidak akan bisa melihat dan tidak akan bisa menerima apapun. Karena apa? Karena kita tidak ada di tempat di mana Tuhan akan menganugerahkan. Makanya selalu kan dikatakan bahwa nantikanlah waktunya Tuhan. Itulah yang akan membuat kita akan bersuka cita. Tadi kan Ishak tak jadi dikorbankan. Maka dia hidup lebih panjang pada umur bapaknya. Kalau Abraham 175, Ishak kan 180. Lebih panjang malah umurnya. Nah, bayang bukan, padahal awalnya harusnya umurnya tidak sampai 100. Tapi tadi kami katakan perjalanannya itulah membuat dia mencapai umur yang lebih panjang. Mari kita mengenal Kristus dengan lebih sungguh, agar perjalanan hidupmu
akan mencapai titik akhir. Sehingga langkahmu bukan jadi langkah yang setengah-setengah, yang orang bilang setengah mati cuman. Tapi kita benar-benar sampai pada penghujung. Pada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga apa? Tuhan katakan bahwa hendaklah engkau setia sampai akhir, agar aku akan memberikan mahkota kehidupan bagi engkau dan saya. Jadi marilah kita semua berjalan sampai akhir. Setialah sampai akhir. Jangan melihat kanan kiri. Kenalilah Kristus. Karena ketika engkau mengenal Kristus, engkau akan memiliki kekuatan yang tanpa batas. Paulus telah memiliki hal itu, sehingga makanya dia bisa melakukan hal yang yang kita renungkan sampai kapanpun tidak akan pernah kita pahami. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan hal begitu. Tapi kalau kita mengenal Kristus, kita akan paham kenapa dia bisa melakukan itu, dan bagaimana caranya bisa menggenapi semuanya itu dengan baik. Mari kita semua belajar untuk sampai pada titik itu, sehingga hidupmu tidak hanya akan diisi dengan hanya cerita susah, cerita setengah mati, tapi akan juga diisi oleh apa? Bagaimana engkau mampu untuk sukses mencapai tujuan seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan juga untuk kemungkinan apa yang kau mau juga bisa saja Tuhan menggenapkan dalam waktu kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi engkau. Tinggal kita bagaimana bisa tidak memberikan hidup ini agar rencananya tergenapi. Jadi marilah saudara, hari ini saya tidak akan panjangkan lagi. Intinya marilah kita semua mengejar dan mengenal Kristus, karena ternyata di dalamnya ada banyak hal yang besar yang tidak bisa kita pahami kalau kita hanya merenungkan. Tapi kalau kita menjalaninya, kita akan melihat begitu besar kasih Tuhan, begitu baiknya Tuhan bagi engkau dan saya, sehingga hidup ini akan jadi bermakna, jadi indah, bahkan penuh dengan kejutan-kejutan yang akan membawa engkau dan saya kepada perkara-perkara yang indah. Mari kita akan berdoa. Terpujilah engkau Tuhan, Bapa kami di sorga. Kami hari ini Tuhan diajar untuk mengenal Kristus. Biarkan Tuhan itulah yang jadi fokus kami. Hal-hal lahiriah mungkin penting, akan tapi ternyata mengenal Kristus jauh akan membawa kami menuju pada perkara-perkara yang indah. Oleh karena Bapa, diberkatilah kami Tuhan, ditolonglah kami untuk boleh melakukan dan juga mendapatkan kesempatan seperti yang didapatkan oleh Rasul Paulus, sehingga kami semua juga akan belajar untuk mengenal Engkau, untuk mengenal kasih-Mu, dan lebih lagi hidup dalam firman-Mu. Sehingga di sepanjang hari ini Tuhan, kami, keluarga kami akan aman dalam lindungan kasih-Mu. Kami juga Tuhan akan boleh beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan dengan yang terbaik yang dari Engkau, sehingga semuanya akan mengubah, menumbuhkan, bahkan memberkati tiap-tiap kami semua. Dan Bapa, jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit, celaka dan maut, jauhkan segala macam kutuk, jauhkan segala roh-roh apapun yang menekan, akan tapi berikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Berikan kami Tuhan keberkatan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Karena itulah yang akan memampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, juga memberkati Tuhan daerah kami Tuhan tercinta ini. Ada Bapa, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah tanah Purdisa Tuhan, diberkatilah para pemimpinnya, diberkatilah setiap tanah lautan udaranya, diberkatilah setiap desa dan kota yang ada, diberkatilah Tuhan setiap kehidupan mata pencarian yang ada Tuhan. Maka diberkatilah seluruh Tuhan eksistensi kehidupan apapun yang ada di tanah Purdisa ini. Ada Bapa, diberkati Tuhan semuanya. Ada Bapa, bahkan jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala kekacauan Tuhan, jauhkan dari segala Tuhan hal-hal yang bukan dari Engkau. Dan biarkan Tuhan kami semua yang tinggal dalamnya Tuhan akan terus bisa bersyukur, berharap, dan berserah hanya kepada Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, diberkati ke tempat ini. Ada Bapa, biarkan Engkau menganugerahkan Tuhan kekuatan dan sejahtera sukacita Tuhan, agar semua jajar yang bekerja boleh melakukan yang terbaik, memberikan terbaik Tuhan, bahkan boleh Tuhan menerima juga yang terbaik atas segala jerih-rela mereka. Dan Bapa, oleh karena itu Bapa, kali Tuhan diberkatilah tempat ini, dan ditolonglah semua program rencana yang akan dilakukan, sehingga semuanya akan boleh Tuhan menjadi satu hal yang indah Tuhan, yang boleh Tuhan menjadi berkat bagi masyarakat tanah Purdisa Tuhan yang mendengarkan semua berita-berita, informasi yang disampaikan dari tempat ini. Terpujilah Engkau, ya doa syukur kami dalam nama Yesus. Kami mau tutup dan alaskan Tuhan mutiara pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.